Sekarang ini mau apapun yang terjadi mereka gas saja. Karena mereka tahu mereka sangat kuat. Panjang kali lebarnya udah dihitung. Mereka sangat kuat sekali. Nggak ada yang bisa menghentikan kebijakan hari ini. If you can't beat them, confuse them. Dan saya berharap kabinet bayangan itu bikin mereka bingung aja. Karena kita pengen pancing sebetulnya agar menteri itu keluar, agar menteri itu berani berdialog. Bahkan terkait ojol sekalipun, siapa menteri yang clear statementnya berpihak pada ojol? Gak ada. Takut semua. Ketika ojol dijadikan UMKM itu ide yang paling absurd saat dunia. Entah dari mana logikanya bahwa ojol itu dianggap pengusaha UMKM. Apakah ia bisa menentukan semuanya? Tidak, platform yang menentukan semuanya. Itu bukan entrepreneur. Yang mereka juga tidak punya ruang melakukan inovasi dan lain-lain. Jadi ini kegilaan-kegilaan yang harus dihentikan. Indonesia menurut saya adalah laboratorium paling mengesankan berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan politik. Termasuk juga dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi kalau ada yang saat ini studi S1, S2, ataupun S3 itu bisa melahirkan teori baru harusnya. Dan bisa teman-teman bikin aja sendiri namanya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini apa teorinya? Setidaknya ada 2. Ini obrolan netizen ya, tapi mungkin menarik juga untuk dilihat secara konseptual. Pertama, viral based policy. Jadi semua yang viral pasti akan melahirkan perubahan. Semua yang viral pasti akan didengarkan. Dan kalau tidak viral tidak akan berubah. Inilah yang terjadi pada saat PPN mau dinaikkan, viral dulu. Pak Bahlil waktu itu pernah menghapus agen pangkalan, viral dulu baru dihapus. Belum lagi belakangan kebijakan-kebijakan yang lain nunggu viral dulu baru kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Makanya kita butuh bocor alus sebetulnya. Karena yang bisa memviralkan ini nggak banyak. Dan saya berharap mungkin bocor alus, teman-teman CIPG, ataupun bahkan influencer-influencer ya, influencer yang benar ya, yang tulus itu bisa memviralkan kondisi hari ini. Dan faktanya viral base itu lebih powerful dari jurnal, policy brief, policy paper, catatan kebijakan yang dilahirkan oleh orang-orang BRIN, Bappenas atau siapapun di sekitar pemerintah. Saya nggak bilang peneliti di sekitar pemerintah itu tidak baik ya. Tapi dalam konteks hari ini kelihatannya pengambil kebijakan tertinggi lebih mendengar sesuatu yang viral ketimbang produk akademik yang dilahirkan oleh peneliti dan akademisi di sekitar pemerintah. Jadi judul tesis atau disertasinya adalah viral based policy di masa Prabowo Subianto dan lain-lain. Kedua mungkin menarik juga untuk dilihat ya dalam pengambilan kebijakan wangsit based policy. Itu menarik sebetulnya karena ada unsur mistiknya juga, unsur psikologisnya juga, dan gilanya lagi dibicarakan di rapat-rapat terbatas, dibicarakan di forum-forum ilmiah, dibicarakan di gedung-gedung pemerintah. Bayangkan di tahun 2026 di saat AI, machine learning, bahkan cloud ChatGPT menghasilkan analisis yang sangat robust dan rasional, gedung-gedung pemerintah dihiasi dengan pernyataan berbasis wangsit. Nah, saya nggak tahu mungkin ini perlu menjadi teori lainnya ya. Tapi kalau bicara soal ideal bahkan tanpa perlu sekolah tinggi sekalipun, saya kira hari ini kita juga sudah bisa menilai kok bahwa pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang bisa berpidato. Pemimpin yang hebat itu selaras antara mulutnya yang dia pikirkan sama hatinya. Nah ini yang 3 ini gak jalan semuanya. Belok-belok, menyimpang dan gak connect. Jadi kadang mulutnya ngomongnya lain, kepalanya ngomongnya lain, hatinya mau ngasih duit ke TNI, polisi, ormas, partai politik dan lain-lain. Jadi apa yang ada di keinginan di hatinya gak sama dengan otaknya, yang dia keluarkan juga lain.
Nah ini yang sulit dijelaskan ya. Makanya saya berharap kita butuh terobosan keilmuan mas dari segi pengambilan kebijakan. Saya berharap CIPG atau siapapun itu think tank hari ini ya. Lupakan semua konsep Weber. Lupakan semua konsep Robert Dahl. Lupakan semua konsep Fukuyama, Acemoglu dan lain. Kita bikin konsep baru hari ini dengan kebijakan hari ini. Dan salah satu informan yang bisa digali adalah yang di sebelah saya. Karena hanya beliau yang bisa mengakses orang pertama, mantan orang pertama di negeri ini. Pulang dari Solo. Baru pulang dari Salaman juga mungkin ya kemarin ya. Oh iya. Itu dia gitu. Dan kita butuh orang-orang seperti Bocor Alus dan kawan-kawan bahkan anak muda yang lain-lain yang punya akses ke Pak Presiden. Jadi CIPG, kampus segala macam itu kalah dari orang-orang yang ada di dekat Pak Presiden hari ini. Jadi pengambil kebijakan hari ini adalah orang-orang di sekitar Presiden. Yang sayangnya bukan institusi tapi personal. Kebijakan akan kacau kalau diurusi on behalf of personal. Pak Teddy itu beliau yang mengurusi program magang cobaan. Taruh program magang pemerintah ya. Itu Pak Teddy yang share. Sekolah rakyat segala macam. Entitasnya apa? Institusinya apa? Ini belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Koperasi, dana desa, coba dana desa diambil. Kementerian Desa protes gak? Enggak. Kopdes, UMKM hancur berantakan. UMKM protes gak ke Agrinas? Tidak. Karena organisasi ini, kementerian-kementerian diurusi oleh orang perorangan. Dan ini yang jadi pelanggaran. Makanya Acemoglu itu menerima Nobel Ekonomi itu bukan karena konsep ekonomi. Tapi kemampuan Acemoglu menjelaskan kegagalan institusi. Itulah yang terjadi hari ini. Kegagalan institusi ketika negara dikelola oleh orang perorangan. Maka kalau ada yang bilang bahwa ini mungkin terakhir masa penutup ya, karena kepanjangan ya. Oh ya, kalau ada yang bilang bahwa Pak Prabowo itu sosialis, Pak Prabowo itu pro masyarakat kecil dengan garis kebijakan dan intuisi ekonomi, cara berpikir kebijakan hari ini sebetulnya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari ini adalah neopatronase, neopatrimonialisme. Weber beberapa pakar sudah menjelaskan itu. Apa maknanya? Yaitu ketika sebuah negara entitas demokrasinya masih ada, MK-nya masih ada, DPR-nya masih ada, kementerian masih ada, MA-nya masih ada, tetapi semua entitas itu dikontrol oleh patronase patrimonialisme berdasarkan loyalitas. Itulah yang terjadi hari ini. Nggak ada urusan sama sosialisme. Ini hanya patronase saja soal siapa yang diberikan makan. Menariknya lagi, cerdasnya penguasa hari ini semua diberikan makan. Yang lapar dikasih makan, yang kenyang juga dikasih makan. Tapi ini nggak boleh. Ini bukan cara kita mengolah fiskal dan bernegara. Negara ambil 100 dari kantong kita. Kemudian dikembalikan 10. Sisanya 90 dibagi ke kroni-kroni mereka. Dan kemudian penguasa bilang, berterima kasihlah kepada kami karena kami sudah perorangan. Ini sangat tidak benar dalam cara kita mengolah anggaran. Saya percaya bahwa perjuangan melahirkan kebijakan yang baik bisa dilakukan dengan jalan apapun. Dan menurut saya semua lini harus dicoba sekarang. Inside track, outside track, offside track. Ini yang sebelah saya offside track ya. Semua harus dicoba. Dan menurut saya banyak kawan-kawan yang bisa melakukan itu dengan sangat baik. Baik di dalam maupun di luar. Entah itu sebagai peneliti, jurnalis dan lain-lain. Memang kendala terbesar hari ini adalah banyak sekali kebijakan itu yang kita tidak tahu deal-dealannya di balik layar. Coba kita perhatikan storytellingnya gimana. Pak Prabowo bilang hanya 8% ya, diturunkan dari 20% untuk ojol. Gak lama setelah itu jadi UMKM.
harusnya intuisi kita adalah apa yang terjadi di balik layar. Siapa mengendalikan siapa, siapa request apa, dan siapa yang ditekan oleh siapa. Ini tidak bisa dijawab oleh think tank seperti kami yang ada di luar pemerintah. Dan ini butuh orang yang ada di dalam pemerintah. Nah sayangnya banyak individu yang di dalam pemerintah itu sudah tidak punya lagi kemerdekaan berpikir. Sebagian itu profesor, sebagian itu orang pintar, tapi mereka tidak punya lagi kemerdekaan berpikir karena sudah dikontrol tadi oleh transaksional tadi. Kalau you nggak ikut, saya reshuffle. Coba kalau di reshuffle itu udah hancur berantakan semua karir dan lain-lain karena sudah dianggap gagal dan lain-lain. Nah maka untuk mengatasi ini ya, saya nggak tahu, sebagian teman-teman mengatakan kita harus reset ulang semua struktur, baik itu kebijakan, tata kelola dan lain-lain. Sebagian bilang kita coba perjuangkan dari dalam. Sebagian lagi kelompok masyarakat udah kita berdoa aja gitu ya. Dan saya dalam posisi adalah biarkan semua entitas itu berjuang dengan caranya sendiri. Dan cuman kita perlu memastikan kita terkoneksi satu sama lain. Kalau seandainya terjadi sesuatu ke kawan-kawan asosiasi ojol, ada penindasan, tekanan dan lain-lain, kita bantu. Ada kawan-kawan mahasiswa yang mau melakukan aksi kemudian ditekan, kita bantu. Ada think tank yang ditekan oleh pemerintah atau dikriminalisasi dan lain-lain, kita bantu. Dan konektivitas itulah yang harus kita jaga. Sekarang ini mau apapun yang terjadi mereka gas saja. Karena mereka tahu mereka sangat kuat. Panjang kali lembarnya udah dihitung. Mereka sangat kuat sekali. Nggak ada yang bisa menghentikan kebijakan hari itu. Karena masyarakat sipil juga lemah. Nah itulah yang mungkin jadi pertanyaan juga ya. Bagi saya think tank siapapun itu CPG, go ahead, keep going. Lakukan sesuatu yang bisa dilakukan baik dari dalam maupun dari luar. Karena kalau nggak ada yang mengawasi dari dalam, itu yang di luar kacau juga. Saya buka sedikit ya. Siapa yang memberikan kami informasi soal bahwa data BPS sering diakali, cara mengakalinya A, B, C, D, itu adalah orang BPS sendiri. The whistleblower, the real whistleblower itu adalah orang yang di dalam internal pemerintah. Dan itu nggak cuma BPS, juga kementerian lain, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Keuangan. Saya selalu bimbing orang Kementerian Keuangan tiap semester di kampus. Iya. Dan banyak sekali informasi menarik yang ini bukan dalam konteks mengacaukan kebijakan negara ya. Tapi mereka bercerita betapa sulitnya di dalam kementerian itu untuk melahirkan kebijakan yang robust dan kuat. Mungkin saya perlu clearkan ya. Yang saya definisikan lemah itu bukan berarti kita tidak punya kekuatan apapun. Karena masyarakat sipil dalam konteks ini jurnalis misalkan ya, teman-teman bocor alus itu powerful sekali. Hanya dengan video jurnalistik yang di-share itu ya melahirkan banyak perubahan saya kira diskursus publik. Begitu juga teman-teman riset di kampus ya. Kelemahan dalam konteks yang saya maksud hari ini adalah bagaimana memastikan dot-dot ini ya itu terkoneksi satu sama lain. Karena ini belum terkoneksi aja. Tuh. Dan kalau terkoneksi, saya kira kita bisa melahirkan opostak yang berkualitas. Kan sekarang kita nggak punya oposisi ya, DPR nggak ada yang mengkritik pemerintah dengan tegas. Bahkan juga masyarakat sipil melakukan caranya sendiri. Nah bagaimana merangkum masyarakat sipil ini? Mungkin kita tidak harus bertemu. Mungkin kita tidak harus berjumpa dalam acara-acara seperti ini. Tapi menurut saya yang paling dilakukan, yang bisa dilakukan adalah kita perlu menciptakan kesepahaman saya kira. Kita perlu memiliki konsensus apa tujuan akhir dari yang kita perjuangkan begitu. Dan menurut saya kita bisa lakukan itu. Mungkin kita punya 2-3 konsensus utama. Satu misalkan soal justice, keadilan. Semua yang dilakukan masyarakat sipil intinya gas ke keadilan. Kalau ada pajak yang tidak adil ya berarti salah. Kita fokus ke keadilan.
Mungkin ada konsensus-konsensus lain. Contoh perbaikan struktur partai politik misalnya. Itu bisa kita dorong. Pembiayaan partai politik. Bagaimana mungkin kita ini mungkin one man one vote ya. Tetapi ada orang di luar sana, oligarki yang punya kekayaan luar biasa itu bisa membeli suara. Jutaan suara. Makanya ketika SMRC Saiful Mujani mengeluarkan survei Pak Prabowo turun. Pak Prabowo peduli nggak? Kelihatannya Pak Prabowo nggak peduli. Karena belajar dari 2024, sekian persen suara itu bisa dibeli dengan uang. They don't care. Jadi kalaupun elektabilitasnya menurun hari ini, popularitasnya menurun, 2028 exactly 1 minggu sebelum pemilu, elektabilitasnya bisa naik menjadi 80%. Dan kita gak pernah tahu. Sekarang baru 2027. Pertama saya mau komentar. Pertama terkait kabinet bayangan. Saya juga tidak pernah menyangka ada yang memanggil saya menteri ya. Tapi ya if you can't beat them, confuse them. Dan saya berharap kabinet bayangan itu bikin mereka bingung aja. Karena kita pengen pancing sebetulnya agar menteri itu keluar. Agar menteri itu berani berdialog. Bahkan terkait ojol sekalipun, siapa menteri yang clear statementnya berpihak pada ojol? Gak ada. Takut semua. Makanya untuk ojol ini mungkin kalau boleh saya berkomentar menambahkan ya Mbak. Kita harus perjuangkan bersama. Karena jumlahnya banyak sekali. Dan kemudian saudara-saudara kita ojol itu di jalan hari-hari. Ada di sekitar kita, kelihatan gitu. Ini orang yang kelompok kerja yang sangat mudah diakses. Dan adanya di kota, di pusat kekuasaan. Jadi sayang sekali kalau seandainya tidak kita perjuangkan. Makanya ketika ojol dijadikan UMKM itu ide yang paling absurd dunia. Entah dari mana logikanya bahwa ojol itu dianggap pengusaha UMKM. Apakah ia bisa menentukan semuanya? Tidak. Platform yang menentukan semuanya. Itu bukan entrepreneur. Yang mereka juga tidak punya ruang melakukan inovasi dan lain-lain. Jadi ini kegilaan-kegilaan yang harus dihentikan. Tapi menghentikan itu memang gak mudah. Makanya saya masuk ke pertanyaan tadi ya Mbak. Soal problemnya sekarang kita sering sekali berkutat pada konseptual kadang. Termasuk juga yang di kampus-kampus ya, terjebak pada data bahasan-bahasan yang sulit dicerna bahkan tidak menjawab persoalan empiris. Coba mana paper hari ini yang bisa menjelaskan bahwa UMKM itu ide yang absurd untuk ojol? Gak ada. Kalaupun ada gak berkualitas. Artinya ada gap antara kebutuhan kebijakan dengan output riset yang dilahirkan. Saya nggak bilang peneliti, dosen dan lain-lain nggak produktif ya. Sebagian itu udah kecapean. Tapi mungkin saatnya kita juga perlu memilih. Kita mau memilih yang mana dulu. Makanya kalau bicara Semeru, saya berharap Semeru tetap harus kuat. Karena yang selama ini bicara soal unpaid care, poverty, yang kuat kajian itu Semeru. Hingga sampai akhirnya diketok palu ya, undang-undang terkait perempuan rumah tangga. Jadi kalau boleh diprioritaskan, kita prioritaskan dulu aja advokasi kita. Baik itu Semeru, mungkin kami di Selios atau siapapun itu. Kita bantu kelompok rentan dulu. Ojol, saudara-saudara kita lansia dan lain-lain. Setelah itu mungkin kita bicara soal looking forward-nya siapa. Dan menurut saya 5 tahun ke depan looking forward-nya adalah anak muda. Semua kajian menurut saya hari ini harus diarahkan pada anak muda. Karena mereka lah yang paling terdampak pada ekonomi dan kegilaan hari ini. Dan mereka juga yang paling menunggu dan membutuhkan itu. Apa topiknya kan bisa macam-macam. Entah itu kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan ya. Dan itu juga gak mudah. Mungkin ini gak menjawab langsung ya Mbak. Mungkin
Nanti kita bisa ngobrol dan saya juga mau curhat juga sebetulnya karena banyak kajian juga nggak didengar juga sama mereka. Kemudian untuk command center Mas. Teknologi ke depan itu makin lama makin murah. Jadi kalau 2024 kemarin Pak Prabowo 02 menghabiskan triliunan rupiah untuk AdSense ya. Goyang gemoy. Mungkin 2029 trennya akan berubah. Karena teknologi makin lama makin murah. Dan strateginya bisa jadi tidak sama lagi. Dan ada opportunity di situ sebetulnya. Ketika 2029 hampir semua masyarakat Indonesia itu punya media sosial. Punya handphone. Dan mereka bisa di reach out dengan mudah. Tapi harus dimulai dari sekarang. Itu kenapa saya harapannya Bocor Alias Tempo itu sampai ditonton orang 3T. Karena internet udah masuk ke dalam. Riset CIPG, riset Semeru dan yang lain itu dibaca oleh orang-orang 3T. Tapi bukan dokumennya. Tapi mungkin obrolan sederhana 1-2 kalimat clippers yang bisa dibaca oleh masyarakat dengan bahasa sederhana. Dan kita bisa memenangkan teritori itu menurut saya. Jadi sekarang 2029 adalah pertahanan atau perlombaan menjaga teritori. Cara negara menjaga teritori hari ini, kita tahu ya logistiknya MBG. Gudangnya Kopdes yang di hutan-hutan itu. Dan yang menyalurkan adalah aparat, ormas, termasuk orang-orang yang terafiliasi dengan penguasa hari ini ya. Yang sudah mereka bisa kontrol. SBPG, manajer Kopdes dan lain-lain. Jadi mindsetnya itu teritori. Tapi ini kan mahal sekali ya. Cara berpikir dan logistiknya. Kita bisa kalahkan kok. Kalau kita juga menguasai teritori kita. Saya dosen, saya pastikan semua mahasiswa yang saya ajar itu paham betapa gilanya Prabowo Subianto dan kebijakannya hari ini. Saya pertahankan teritori saya. Di sekitar tetangga saya bisa pastikan kalau ada yang aneh-aneh PKH segala macam diakali, saya bisa perjuangkan bahwa ini loh harusnya. Di rumah kita juga begitu. Begitu juga riset. Iklim riset, orang yang mendengarkan riset kita pastikan mereka mendapat pemahaman yang baik. Kalau teritori itu kita pertahankan di semua lini, termasuk juga asosiasi ojol, bisa pertahankan teritori ojol, pertahankan teritorinya, kita bisa memenangkan kok kontestasi ini. Meskipun kita bukan aktor politik yang sebenarnya. Persoalan siapa nanti calon yang kita pilih itu satu hal. Sepanjang kita bergerombol, dan kemudian terkoneksi satu sama lain, kita bisa munculkan kok pemimpin alternatif itu. Dan sekarang 2026 ya, masih panjang. Tapi bagi politisi itu jadwalnya singkat sekali. Dan mereka sudah mulai dari sekarang. Itu kenapa MBG, Kopdes, Layat sudah digas dari sekarang. Walaupun masih 3 tahun.